Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam telah lahir para ulama besar yang ilmunya menjadi pijakan bagi umat hingga hari ini. Di antara mereka adalah 4 imam mazhab, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berperan penting dalam merumuskan hukum Islam di dalam dasar fiqih. Dengan ilmu, keteguhan, dan perjuangan mereka, sehingga ajaran Islam tersebar luas ke berbagai penjuru dunia. Sahabat Muslim, mari luangkan waktu kita dengarkan sedikit kisah dari perjalanan berharga mereka. Yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah, bernama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zuta. Beliau lahir dan tumbuh di Kufah dalam lingkungan yang kaya akan ilmu. Beliau belajar dari banyak ulama besar, termasuk Hammad bin Abi Sulaiman, serta beberapa sahabat Nabi yang masih hidup saat itu, seperti Anas bin Malik dan Abdullah bin Abi Aufa. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, dan hidup pada masa kekhalifahan Umayyah hingga awal kekhalifahan Abbasiyah. Beliau mengalami pergantian kekuasaan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan hingga masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Imam Abu Hanifah, beliau dikenal sebagai pemikir yang rasional dan ahli dalam qiyas atau analogi hukum Islam. Mazhabnya, mazhab Hanafi, adalah yang paling luas pengikutnya di dunia Islam. Mazhab ini pun berkembang di wilayah beberapa negara, seperti Turki, Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan, Asia Tengah, Irak, Suriah, dan negara lainnya. Meskipun kala itu Imam Abu Hanifah dihormati oleh penguasa, namun beliau menolak jabatan sebagai hakim karena tidak ingin dipengaruhi politik. Akibatnya beliau dipenjara oleh Khalifah Al-Mansur dan disebutkan wafat di dalam tahanan. Imam Abu Hanifah, beliau wafat pada tahun 150 Hijriah di Baghdad, Irak. Lalu, kedua, Al-Imam Malik bin Anas, bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah dan besar di Madinah, di mana kota yang menjadi saksi pusat ilmu hadis dan fikih kala itu. Beliau banyak belajar dari tabi'in dan para ulama Madinah, sehingga mazhabnya sangat banyak di wilayah ini. Adapun mazhab Maliki banyak berkembang di wilayah negara Maroko, Aljazair, Tunisia, Afrika Utara, Afrika Barat, Andalusia Spanyol, dan terutama wilayah Hijaz di masa lalu. Imam Malik bin Anas, beliau hidup pada masa kekhalifahan Umayyah hingga awal kekhalifahan Abbasiyah, yaitu dari masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik hingga sampai Khalifah Harun ar-Rashid. Imam Malik, beliau pernah mengalami penyiksaan karena fatwanya yang menentang kebijakan penguasa. Namun, kala itu, beliau tetap teguh pada prinsipnya. Imam Abu Hanifah, karya beliau yang terkenal adalah Al-Muwatta, yang kemudian menjadi kitab fikih dan hadis tertua yang masih digunakan hingga kini. Imam Abu Hanifah, beliau wafat pada tahun 179 Hijriah dan dimakamkan di Jannatul Baqi', Madinah. Kemudian, Al-Imam Asy-Syafi'i, bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Syam atau di Gaza, Palestina. Tetapi sejak kecil beliau belajar di Hijaz, Mekah dan Madinah. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau merupakan murid dari Imam Malik bin Anas di Madinah, dan kemudian mendalami fikih dari murid-murid Imam Abu Hanifah di Irak, sehingga mazhabnya menggabungkan pendekatan rasional dan tekstual. Imam Asy-Syafi'i, beliau hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yaitu dari masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur hingga sampai Khalifah al-Ma'mun. Imam Syafi'i, beliau awalnya tinggal di Madinah, kemudian beralih ke Yaman, selanjutnya ke Baghdad, Irak, hingga kemudian ke Mesir. Mazhab Syafi'i berkembang luas di wilayah Asia Tenggara, kemudian Yaman, lalu sebagian Mesir Al-Azhar, sebagian negeri Syam, sebagian India, dan negeri lainnya. Imam Asy-Syafi'i, karyanya yang terkenal adalah Ar-Risalah. Kitab ini kemudian menjadi rujukan utama dalam metodologi hukum Islam. Imam Asy-Syafi'i, beliau wafat pada tahun 204 Hijriah dan dimakamkan di Kairo, Mesir. Selanjutnya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lahir pada tahun 164 Hijriah di Baghdad, Irak. Sumber lain menyebutkan lahir di Turkmenistan. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah salah satu ahli hadis terbesar dalam sejarah Islam dan memiliki koleksi hadis yang luas, yang mana dalam kitabnya yaitu Musnad Ahmad. Mazhab Hanbali dikenal sebagai mazhab yang paling ketat dalam berpegang pada Al-Quran dan hadis, serta menolak qiyas secara berlebihan. Mazhab ini diantaranya berkembang di wilayah negara Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, lalu sebagian Irak, dan kemudian sebagian Suriah dan Palestina. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yaitu dari masa Khalifah Al-Mahdi hingga kemudian sampai Khalifah Al-Mutawakkil. Imam Ahmad, beliau mengalami cobaan berat ketika Khalifah Al-Ma'mun memaksanya menerima ajaran Mu'tazilah, yaitu menganggap Al-Quran sebagai makhluk. Beliau menolak dan mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun. Barulah setelah Khalifah Al-Mutawakkil berkuasa, ajaran Mu'tazilah ditinggalkan dan Imam Ahmad mendapat kebebasan. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau wafat pada tahun 241 Hijriah, kemudian dimakamkan di Baghdad, Irak. Meskipun umat Islam mengikuti mazhab yang berbeda, namun pada hakikatnya, semuanya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, yaitu sebagai sumber utama hukum Islam. Perbedaan dalam mazhab bukanlah pemisah, melainkan kekayaan intelektual, yang menunjukkan keluasan dan kedalaman ajaran Islam. Keempat imam mazhab tidak pernah mengajarkan perpecahan, tetapi justru menanamkan sikap saling menghormati dalam perbedaan. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita harus menjadikan perbedaan ini sebagai rahmat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan tetap bersatu dalam akidah serta tujuan yang sama, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, demikian yang Al-Fakir sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat khusus buat Al-Fakir yang menyampaikan dan umumnya yang menonton video ini. Tunggu pembahasan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.